Kembalinya Dewa Perang Bab 881-890. Novel Tun. Bab 881. Michael segera melihat ke depan, dengan harapan menyala di matanya, tetapi dia segera kecewa. Dewa Perang tidak ada di sana, dan Tyler dan yang lainnya adalah orang-orang yang datang, bersama seorang pelayan. Pelayan itu membawa kotak hadiah bersamanya. Keluarga Jones berpikir bahwa kotak itu tampak cukup familiar, tetapi mereka tidak dapat mengingat di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang terjadi, Tyler? Bukankah aku meminta kalian untuk pergi dan menyambut Dewa Perang? Kenapa kamu kembali dengan ini? Tanya Michael. Tenang, kakek, orang ini bukan orang biasa. Dia adalah utusan Dewa Perang dan dia ada di sini dengan hadiah Dewa Perang untuk kita. Kata-kata Tyler membuat Michael bersemangat. Dia segera bergegas untuk memeriksanya. Apapun yang berhubungan dengan God of War, bahkan anjing yang bau, akan dipandang sebagai kemewahan di matanya. Michael akan berlutut untuk menerima hadiah itu jika perlu. Tuan, Dewa Perang apa yang telah Anda berikan? Tanya Michael. Peninggalan kuno, pedang perunggu, jawab pria itu dengan tenang. Hah, pedang perunggu. Keluarga Jones melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah pedang yang sama yang diberikan keluarga Jones kepada Dewa Perang beberapa waktu lalu. Itu adalah kabar baik, karena jika pedang itu ada di sana, maka Dewa Perang juga harus berada di dekatnya. Levi Garrison tidak akan berarti apa-apa ketika Dewa Perang akan tiba. Dia bisa bergabung dengan keluarga dan berkontribusi sesuai, atau dia bisa membusuk di neraka. Keluarga Jones sangat gembira melihat itu. Tuan, bolehkah saya tahu mengapa Dewa Perang menyuruh Anda menyerahkan pedang perunggu itu sebelumnya? Keluarga Jones menduga bahwa pedang itu dimaksudkan untuk menandakan kedatangan Dewa Perang sebelum kesepakatan yang sebenarnya muncul. Pria yang memegang kotak itu mengabaikan mereka. Dia melihat sekeliling dan mengamati sekeliling sebelum dia tiba-tiba berjalan ke arah Levi. Gerakan itu mengirim pesan berbahaya yang hampir membuat Michael dan Joey sangat ketakutan sehingga mereka jatuh berlutut. Apakah pedang perunggu itu hadiah untuk Levi? Bagaimana dia tahu Dewa Perang? Saat mereka merenungkan pemikiran ini, petugas pengiriman mendekati Levi dan menyerahkan kotak itu dengan sopan. Levi membuka kotak itu dan mengeluarkan pedang perunggu untuk mengayunkannya sedikit. Artefak yang agak berkarat tiba-tiba berubah menjadi sangat terang, karena segera tampak kuat. Hadiah itu untuk Levi. Bagaimana dia tahu Dewa Perang? Atau apakah itu berarti Dewa Perang ada di sini? Mereka berpikir tentang bagaimana Levi tampaknya tahu segalanya tentang Anson dan Brigade Besi. Apakah Levi anggota Brigade Besi? Wells tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Levi ketika yang pertama melihat yang terakhir bermain dengan pedang. Oi, apa yang kamu lakukan, Levi Garrison? Pedang perunggu itu adalah hadiah dari keluarga Jones kepada Dewa Perang, dan kamu tidak memilikinya. Benar untuk bermain dengannya seperti itu. Dia benar, letakkan, kamu tidak berhak melakukan itu, timpal Jones yang lain. Levi terus bermain dengan pedang. Dia terkekeh dan bertanya, ada pertanyaan yang harus kalian pikirkan. Dan apa itu? Mungkinkah aku adalah Dewa Perang? Bab 882. Kata-kata Levi menghujani parade keluarga Jones, dan seolah-olah dia sedang mencoba membuat keluarga Jones terkena serangan jantung. Keluarga Jones langsung terdiam. Ekspresi mereka membeku, pikiran mereka menjadi kosong, dan iris mereka mengerut. Seolah-olah jiwa mereka tiba-tiba meninggalkan tubuh mereka. Pertanyaan Levi terlalu berlebihan. Keluarga Jones bahkan tidak bisa membayangkan konsekuensi mengerikan yang akan mereka hadapi jika apa yang diklaim Levi benar. Itu akan menjadi pemusnahan total, dan mereka tidak ingin memikirkannya. Mereka juga tidak berani. Kamu, Dewa Perang, tolong, apakah kamu tidak takut menyinggung masalah sebenarnya? Ejek Wells, yang langsung menyuarakan kecurigaannya. Tyler tertawa dan membagikan analisisnya juga, Levi Garrison, kamu kuat. Faktanya, kamu sangat baik sehingga kamu bahkan telah menghancurkan keluarga Goel. Namun, kamu menjadi Dewa Perang. Itu tidak mungkin. Kamu dipenjara selama 6 tahun, dan itu membuat Anda keluar dari persamaan, karena Dewa Perang naik ke tampuk kekuasaan saat Anda masih di penjara. Saya kira Anda telah bertemu dengan gangster yang kuat ketika Anda berada di penjara. Itulah mengapa Anda sekuat dirimu sekarang. Para taipan bisnis hanya mengikuti nadamu karena mereka takut pada gangster yang kamu temui di penjara. Benarkah? Kekuatan Levi adalah sesuatu yang Tyler tidak bisa mengerti, atau mengerti. Satu-satunya penjelasan rasional yang bisa dia berikan, adalah bahwa Levi telah bertemu seseorang yang kuat saat di penjara. Anggota lain dari keluarga Jones menerima analisis itu juga. Lagi pula, mereka tidak mau, atau berani menerima alternatif lain. Ini tampaknya jelas, karena mereka tidak mau menerima sedikit di mana Levi mungkin menjadi Dewa Perang. Levi tertawa terbahak-bahak dan berseru, kamu lebih pintar dari yang terlihat. Kamu benar, aku diberi kesempatan saat aku di penjara. Sebuah departemen rahasia pemerintah memilih Levi dan membawanya pergi saat dia berada di penjara. Di satu sisi, dia bertemu seseorang yang kuat di penjara, seseorang yang telah mengangkatnya ke atas. Kamu cukup bagus. Kamu berhasil berhubungan dengan God of War meskipun kamu memiliki catatan kriminal,
kata Tyler sambil menyeringai, namun, keluarga Jones masih sedikit lebih kuat darimu. Ya, bahkan jika kita mengabaikan hubungan dekat Dewa Perang dengan keluarga kita, pamanku, Anson, tetaplah bawahan yang bekerja langsung di bawah Dewa Perang. Itu saja mengalahkan hubungan apapun yang mungkin telah kamu bentuk dengan Dewa Perang. Petik 2. Levi menyeringai, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Anson, yang gemetaran saat itu juga. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat betapa buruknya aku akan berakhir, ejek Levi, sebelum dia melanjutkan bermain dengan pedang. Keluarga Jones, di sisi lain, terus menunggu dengan gugup sampai God of War muncul. Mereka tenggelam dalam kecemasan, ketika mereka akhirnya mendengar langkah kaki datang. Wallace berdiri di depan dan menundukkan kepalanya, saat dia menyambut beberapa pria yang berdiri di belakangnya. Keluarga Jones langsung mengenali salah satu pria itu. Itu adalah Panglima Wilayah Perang Hampton Selatan, Clark Pond. Jika orang itu ada di sana, maka God of War juga harus berada dalam jarak yang dekat. Sekitar 5 pria lain berdiri di samping Clark, dan mereka adalah resimen 5 perang besar, yang melayani di bawah Dewa Perang. Namun, keluarga Jones tidak mengenal satupun dari mereka dan berasumsi bahwa salah satunya adalah Dewa Perang. Dewa Perang akhirnya ada di sini, kata Michael dengan gembira. Joey dan atasan lain dari keluarga Jones berjalan untuk menyambut semua orang, tetapi sayangnya diabaikan oleh Clark dan yang lainnya, yang malah berjalan menuju pria lain. Pria itu adalah Levi. Bab 883. Tidak mungkin, mungkinkah? Perasaan buruk merayapi Michael dan yang lainnya. Mereka mengira salah satu dari 6 pria itu adalah Dewa Perang, tetapi itu ternyata tidak benar. Lambang di pundak mereka menunjukkan bahwa mereka adalah 5 Raja Perang. 5 Raja Perang, semua orang dengan cepat memikirkan resimen 5 perang besar yang telah bertugas langsung di bawah Dewa Perang. Semua keluarga Jones memperhatikan Clark dan yang lainnya, saat mereka berjalan menuju Levi. Seperti yang diduga, orang-orang itu berhenti di depan Levi dan menyapa secara bersamaan, "Salam, Dewa Perang." Rasanya seolah-olah kilat memenuhi langit dan merobek segalanya. Tyler terperangah. Wallace dibiarkan shock. Joey tercengang. Michael tersesat. Lebih dari 1000 anggota keluarga Jones bertindak seolah-olah mereka disambar petir. Mereka berdiri di sana, membatu, seperti telah diubah menjadi batu. Cahaya di mata mereka telah berkurang, karena pikiran mereka menjadi kosong. Mereka praktis tidak punya pikiran zombie pada saat itu. 6 Raja Perang, dengan 5 di antaranya adalah resimen 5 perang besar, tidak ada yang bisa membuat mereka menyambutnya seperti itu, tidak ada, kecuali Dewa Perang. Levi Garrison adalah Dewa Perang. Itu adalah kebenaran, dan itu tidak bisa berubah, tidak peduli seberapa besar mereka berharap itu bisa terjadi. Levi menyeringai dan memerintahkan, "Pergi dan ambilkan kursi untukku. Aku lelah." Kata-kata Levi membuat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke kursi, yang diletakkan di depan kuil leluhur. Mereka masih ingat bagaimana Levi meminta kursi itu, ketika Michael sedang mengatur kursi. Saat itu, keluarga Jones telah menghentikan Levi dari duduk di kursi itu dan bahkan mengejeknya tanpa henti. Pada saat itu, sepertinya tidak ada orang lain yang berani menduduki kursi itu, kecuali Levi. Bagaimanapun, itu disiapkan hanya untuknya. Azure Dragon dengan cepat meraih kursi dan meletakkannya di samping Levi. Levi duduk dan tertawa kecil, "Sudah kubilang bahwa kursi ini disediakan untukku, tapi kalian banyak yang menolak untuk mempercayainya." Rasa manis menyebar di mulut Michael, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Dia benar-benar memuntahkan darah. Wallace, di sisi lain, telah jatuh ke lantai, setelah kakinya melunak, memberi jalan ke tanah. Tyler juga berlutut, begitu pula Wells. Kulit kepala mereka terasa geli, seolah-olah otak mereka akan meledak. Levi Garrison adalah Dewa Perang. Mimpi buruk terburuk mereka telah menjadi kenyataan, dan mereka tidak percaya bahwa itu benar-benar nyata. Mengingat insiden masa lalu, mereka menyadari bahwa mereka salah, bahkan sejak awal. Seorang pria yang bisa mengendalikan taipan bisnis di Southampton dan Southern Union tidak bisa menjadi orang biasa, dan seorang gangster tidak bisa melakukan sesuatu yang gila. Terlebih lagi, jika seorang gangster mampu melakukan semua itu, dia akan terlalu kuat untuk dijebloskan ke penjara. Tyler merasa kulit kepalanya mati rasa ketika dia tiba-tiba membuat koneksi itu. Dan 6 tahun penjara Levi, yaitu 6 tahun berada di luar mata publik, bertepatan dengan naiknya God of War ke tampuk kekuasaan. Garis waktu sangat cocok, mengapa saya tidak memikirkan itu lebih awal? Tyler memukul kepalanya sendiri. Tyler meludahkan darah juga. Bab 884. Itu terlalu menakutkan, dan itu mendorong mereka untuk menutup mata terhadap semua tanda. Mengapa King of Assassins tiba-tiba menghilang? Orang biasa tidak mungkin menghancurkan orang seperti itu. Lucas dihancurkan, geng pangeran dihancurkan, dan bahkan kepala keluarga Goel, yang tetap berkuasa di Southampton selama lebih dari 50 tahun, dikalahkan di South City. Setiap insiden itu menunjukkan bahwa Levi adalah Dewa Perang. Michael menatap Levi tak percaya. Yang pertama kemudian bertanya, saat itu, Panglima Perang, Elia, seharusnya tidak menangkapmu. Hahaha.
Keluarga Jones yang lain tertawa terbahak-bahak, begitu pula Elia, sang panglima perang. Mereka menertawakan kemalangan Michael karena dia tidak bisa menebak bahwa orang yang dia pilih untuk jatuh, tidak lain adalah dewa perang itu sendiri. Tidak heran kamu tidak pernah menerima undangan apapun dari keluarga Jones. Itu karena mereka tidak layak mendapatkan perhatianmu. Kamu tidak sombong, kami hanya terlalu lemah untuk masuk radarmu. Michael tertawa miris, dia sudah menjadi pucat saat itu. Setiap pertanyaan yang dimiliki keluarga Jones, seperti mengapa pedang perunggu yang mereka berikan kepada Dewa Perang tiba-tiba muncul bersama Levi, sudah terjawab. Ternyata Dewa Perang tidak pernah berada di pihak mereka. Mereka hanya terbantu, karena Levi adalah salah satu kerabat mereka yang memiliki hubungan darah. Yang lain yang baik pada keluarga Jones membuat mereka berasumsi bahwa Dewa Perang ada di pihak mereka. Bantuan yang mereka terima, ditambah fakta bahwa Anson adalah Brigade Besi, telah mendorong mereka untuk berpikir bahwa mereka bersekutu dengan Dewa Perang. Tunggu, ada yang tidak beres. Bukankah Anson mengatakan bahwa dia adalah tangan kanan Dewa Perang? Lebih dari 1000 pasang mata beralih ke Anson. Anson gemetar pada saat itu, dan kepalanya sangat rendah sehingga sepertinya dia menyembunyikan air matanya. Dia tahu bahwa kebohongannya akan terungkap, segera setelah Dewa Perang tiba. Dia tidak pernah menjadi Raja Perang. Faktanya, dia bahkan bukan seorang prajurit. Dia adalah seorang pembelot dan tawanan. Ada apa denganmu, Anson? Kenapa kamu tidak datang untuk menyambut Dewa Perang? Tegur Joey. Anson meringkuk, saat ini gemetar di samping. Dia bahkan tidak berani melangkah maju. Ada apa denganmu? Bukankah kamu Raja Perang, juga dikenal sebagai Brigade Besi? Tanya Joey dan yang lainnya. Semua orang menunggu dengan gugup. Biarkan aku memberitahu kalian yang sebenarnya. Anson adalah seorang desertir militer yang ditangkap oleh musuh. Iron Brigade yang sebenarnya telah menyelamatkannya, sebelum menguncinya karena dia hampir membocorkan rahasia militer, kata Levi sambil tersenyum. Hah, kamu pembelot, pantas saja seragammu tidak memiliki lencana. Kamu seorang pembelot militer, bagaimana keluarga kami menghasilkan orang bodoh yang tak tahu malu sepertimu? Raung Michael, sebelum dia melangkah maju dengan tongkatnya dan memukuli Anson. Anson adalah harapan terakhir mereka untuk keluar dari masalah mereka dalam keadaan utuh, tetapi harapan itu tidak pernah ada. Berhenti memukulnya, anggota lain dari keluarga Jones juga tidak begitu terhormat. Sekarang, apa yang harus kita lakukan jika kamu mencoba membunuhku? Tanya Levi tiba-tiba. Bab 885. Mendengar pertanyaan itu pada saat itu membuat penglihatan Michael menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dewa Perang membuat kita menjawab kejahatan kita. Michael berlutut, dan anggota keluarga Southampton Jones lainnya segera mengikutinya. Mereka jatuh berlutut, satu demi satu. Kelvin dan Mia juga berlutut. Berbeda dengan anggota keluarga Jones lainnya, Kelvin sebenarnya sedikit bersemangat. Putrinya selalu mempercayai Levi, dan dia adalah satu-satunya yang dianggap Levi sebagai keluarga. Apakah itu berarti masa depan saya akan cerah? Paling tidak, mereka harus mempromosikan saya di dalam keluarga dan tidak ada yang berani menyinggung saya. Lagi pula, putriku adalah anggota keluarga Dewa Perang. Mia sayangku, aku tidak akan pernah belajar sebaik kamu dalam menilai orang lain, puji Kelvin. Tidak, ayah, aku pandai menilai orang lain. Kalian terlalu berpikiran sempit. Kalian hanya memperhatikan keuntungan. Bagaimanapun juga, Levi memiliki hubungan dengan kita, dan dia harus diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Aku juga tidak tahu siapa dia sebelumnya, jawab Mia. Saat itulah Kelvin mendapat pelajaran yang sangat penting. Yang baik akan selalu dilindungi di dunia ini. Pembunuh. Mata Joey melotot begitu banyak sehingga hampir keluar dari rongganya. Michael itu terlalu gila, dia benar-benar mencoba membunuh Dewa Perang. Benar, ada dua upaya. Dia menyewa raja pembunuh dari luar negeri untuk menjalankan misi. Dia juga mengejar istriku 2 kali. Levi melemparkan, dengan tenang. Joey marah dan bergegas ke Michael setelah mendengar itu. Tongkat Joey mendarat tanpa ampun di kepala Michael, dan gagang tongkat berbentuk naga membuat Michael mulai berdarah. Joey tidak berhenti, bahkan setelah semua itu. Aku juga mendengar bahwa kamu telah mencari cucumu hanya untuk mengirimnya ke Panglima Perang, Elia, untuk disiksa. Apakah kamu bahkan manusia? Apakah kamu mencoba untuk menghancurkan seluruh keluarga? Geram Joey, sambil mencambuk Michael seperti orang gila. Levi segera melihat Mia, yang berdiri di sana, dan dia tersenyum sebelum berkata, Mia, datanglah. Kamu tidak perlu berlutut. Mia berjalan ke Levi sementara semua orang menonton. Levi menyingkir agar Mia bisa duduk. Iri. Semua orang di tempat itu iri pada wanita yang telah ditawari kursi, tepat di samping Dewa Perang. Betapa besar kehormatan yang dia terima. Keluarga Jones dari Southampton tercengang. Mereka selalu menggertak Mia, tetapi dia telah menjadi individu yang paling kuat dalam keluarga. Kelvin juga mulai menyesali keputusannya. Akankah keadaan menjadi lebih baik jika aku tidak menghentikannya untuk bersikap baik padanya? Penyesalan tak berujung memenuhi hati Kelvin. Keluarga Jones mencoba membunuhku 2 kali dan mengganggu istriku 2 kali juga. Bagaimana kita menyelesaikannya? Tanya Levi dengan tenang.
Kata-kata Levi tidak cocok dengan nada tenangnya, dan itu sangat mendominasi. Joey adalah orang pertama yang berlutut. Wesley dan ribuan keluarga Jones lainnya juga turun. Itu bukan lagi masalah keluarga Jones di Southampton. Nasib semua keluarga Jones dari Arudia tergantung pada keseimbangan, pada saat itu juga. Dewa Perang, kami mengakui kejahatan kami dan kami bersedia menerima hukuman kami. Yang kami minta hanyalah Anda melepaskan anak-anak kami, agar garis keturunan kami tidak berakhir, pinta Joey. Bab 886. Levi tertawa terbahak-bahak. Bukankah kalian Jones dari garis keturunan bangsawan? Kenapa kalian berlutut sekarang? Sejujurnya aku merasa ingin mencambukmu, hanya untuk melihat bagaimana kalian akan berdarah. Sepanjang hidupnya, keluarga Jones mengklaim bahwa garis keturunan mereka adalah bangsawan, karena mereka berulang kali memanggilnya bajingan, yang darahnya ternoda oleh klan kelas bawah. Levi selalu merasa jijik dengan perkataan seperti itu. Tiba-tiba terdengar isak tangis. Cucu Wesley, Aiden, langsung menangis ketakutan. Beberapa saat yang lalu, dia adalah orang yang berbicara dengan Levi tentang memiliki darah bangsawan. Bukankah kalian sangat bangga, kenapa sekarang kamu tunduk pada bajingan sepertiku? Ya, ejek Levi sambil menyeringai. Kami salah, maafkan kami. Lebih dari 1000 anggota keluarga Jones berlutut sekarang, dengan sungguh-sungguh memohon belas kasihan. Mereka membenturkan kepala mereka ke lantai untuk memohon, sedemikian rupa sehingga kepala mereka segera berdarah. Yang mereka minta hanyalah agar Levi menunjukkan belas kasihan kepada anak-anak mereka. Mereka hanya ingin garis keturunan mereka bertahan. Semua orang terdiam di detik berikutnya. Mereka sedang menunggu Levi untuk mengambil keputusan. Mia tiba-tiba angkat bicara. Levi, tolong tunjukkan kami belas kasihan. Tidakkah kamu akan memberi semua orang hukuman yang lebih mudah? Bagaimanapun, kami adalah keluarga. Levi menyeringai dan berjanji, baiklah, aku akan bersikap lunak pada mereka demi kamu. Levi kemudian menoleh ke Michael dan bertanya, Michael Jones, maukah kamu mengakui kejahatanmu dan menerima hukumanmu? Ya, aku mengaku, dan aku akan menerima hukuman apapun, bahkan hukuman mati. Aku tidak tertarik dengan hidupmu. Namun, aku ingin kamu melepaskan posisimu sebagai kepala keluarga. Mia akan mengambil alih posisimu mulai hari ini dan seterusnya, dan tidak ada yang akan mengeluh tentang itu. Yang dibutuhkan hanyalah satu kata dari Levi, untuk mengambil posisi Michael dan menyerahkannya kepada cucu perempuan yang paling tidak disukainya. Bagi Michael, itu lebih buruk daripada kematian. Sayangnya, itu adalah perintah Dewa Perang, dan Michael tidak punya pilihan selain mematuhinya. Anggota lain dari keluarga Jones menatap, dengan takjub. Mia Jones yang selalu dibuli oleh keluarga, apakah kepala keluarga yang baru? Tidak ada yang bisa menerima itu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. Mia juga terperangah. Saya, sebagai kepala keluarga. Mia, aku sudah menyelidikimu, dan kamu strategis, pintar, dan pekerja keras. Kamu memiliki semua yang diperlukan untuk melakukan ini. Juga, kamu dapat terus bersikap baik, terlepas dari posisi barumu. Aku akan membantumu dalam mengejar semua kegelapan pergi. Levi berjanji sebelum dia menoleh ke Tyler dan yang lainnya. Kalian bertiga telah menyewa pembunuh untuk membunuhku dan itu saja sudah cukup untuk membuatmu dihukum mati. Namun, aku akan mengampunimu dan sebaliknya, menghukummu seumur hidup di penjara. Beberapa orang muntah darah pada saat itu. Karma datang terlalu cepat, dan hukuman mereka lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Anson Jones, kamu telah memalsukan identitasmu dan telah mengaku sebagai Raja Perang. Untuk itu, aku akan mencabut hakmu untuk menjadi anggota keluarga Jones. Kamu sendirian sekarang, tambah Levi sebelum melanjutkan, Wesley Jones, Anda telah mencoba menyergap saya menggunakan trik kotor, jadi Anda harus dihukum juga. Anda akan menyumbangkan setengah dari harta Anda untuk amal, dan saya akan meminta orang-orang saya memantau semuanya. Jadi, jangan repot-repot mencoba untuk mendapatkan keluar dari itu. Anggota keluarga lainnya harus menyumbang juga, dan saya akan memantau semuanya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bahwa Levi mulai menghukum setiap pendosa dalam keluarga. Mereka beruntung, karena Levi bukanlah monster yang haus darah. Jika ya, lebih dari setengah keluarga Jones akan mati. Levi tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kalian semua memanggilku bajingan? Bab 887. Hah, itu. Semua keluarga Jones ketakutan. Apakah kita akan dihukum lebih lanjut? Tidak, tidak, kami salah, tolong maafkan kami, pinta Michael, yang hampir menangis. Andai saja aku menerima anak itu sebagai cucuku, segalanya akan menjadi luar biasa. Mengapa saya tidak menghargai kesempatan itu? Aku hanya bertanya padamu, ibuku adalah putrimu, Emma Jones, tapi kau menyebutku bajingan, jadi ayah kandungku pastilah yang kau benci, kan? Tanya Levi. Levi selalu ingin tahu tentang itu. Masuk akal bahwa yang lain akan memanggilnya bajingan, tetapi bahkan keluarga Jones memanggilnya seperti itu. Bagian itu aneh. Bagaimanapun, ibuku adalah anggota keluarga Jones.
Michael mengamati sekelilingnya sebelum bertanya, Dewa Perang, bisakah kita berbicara secara pribadi? Michael mengira ada terlalu banyak orang di sekitar. Oke, Levi setuju. Kedua pria itu berjalan ke sudut terpencil setelah itu. Dewa Perang, sekarang aku akan memberitahumu sedikit tentang ibumu. Dia adalah yang paling berbakat dan kuat di antara anak-anakku yang lain, dan aku tidak mengeluarkan biaya untuk melatihnya menjadi kepala keluarga berikutnya. Aku mengatur segalanya, untuknya dan bahkan telah mengatur pernikahannya, tapi dia pergi ke Auckland City tepat sebelum pernikahannya dan kembali hamil bersamamu. Aku sangat marah hingga aku hampir membunuhnya. Michael berhenti ketika dia mencapai bagian cerita itu. Dia mengintip Levi, dan ketika dia melihat bahwa yang terakhir tidak marah, dia melanjutkan, aku bertanya padanya siapa ayahnya, tetapi dia menolak untuk mengatakan apa-apa, bahkan setelah aku menyentuhnya. Pernikahan yang telah saya atur untuknya akan berlangsung ketika pelamarnya mengetahui bahwa dia hamil. Rumor menyebar ke seluruh kota. Semua orang tahu bahwa ibumu hamil di luar nikah dan bahwa ayah dari anaknya bukan tunangannya. Oleh karena itu, mereka menyebut bayi itu bajingan. Dia telah mempermalukan keluarga, dan saya mengusirnya dari keluarga, karena marah. Itulah sebabnya keluarga Jones memandang Anda sebagai musuh mereka. Ini bukan tentang Anda, mereka marah pada ibumu. Levi kemudian bertanya, katakan padaku, apakah ibuku baik-baik saja dengan kamu mengatur pernikahannya? Dia tidak senang. Oke, dia tidak senang sama sekali. Dia mengatakan bahwa dia ingin memperjuangkan kebahagiaannya sendiri dan menikahi seseorang yang dia cintai. Dia juga mengklaim bahwa dia bersedia untuk melupakan segalanya. Bahkan hidupnya, untuk bersama ayahmu, gumam Michael. Kalau begitu dia tidak bersalah. Kau yang bersalah, geram Levi dengan kejam. Apa salahnya memperjuangkan kebahagiaannya sendiri? Mengapa yang lain berpikir bahwa itu benar untuk memanggilnya Abe Tej untuk itu? Selanjutnya, bagaimana itu membuat putranya menjadi bajingan? Hati Levi bergejolak. Dia akhirnya mengerti bahwa ibunya punya alasan untuk tidak mencarinya. Hidupnya sangat buruk, dan dia tidak lebih baik daripada dia. Apakah ibuku masih hidup? Bab 888. Awalnya, Levi sama sekali tidak peduli dengan orang tua kandungnya. Mereka tidak datang mencarinya, jadi dia berpura-pura bahwa mereka juga tidak ada. Setiap orang bisa bertindak seperti orang asing yang seharusnya. Setelah mendengar kisah sedih ibunya, Levi menjadi tersentuh dan segera, hatinya tergerak. Mereka punya alasan untuk meninggalkanku. Hal itu membuat Levi penasaran dengan orang tuanya. Ya, dia hidup, tetapi hidupnya lebih buruk daripada kematian, jawab Michael. Ibuku hidup dalam kondisi yang mengerikan. Mata Levi menjadi gelap. Dia menanggung kesulitannya dan naik ke puncak, tetapi ibunya mungkin tidak dapat melakukan seperti yang dia lakukan. Bahkan, dia mungkin masih menderita sekarang. Kata-kata Michael mencengkeram hati Levi, dan itu menyakitkan. Kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Apa artinya itu? Tanya Levi. Kami mengira ayah kandungmu hanyalah pria biasa dan ibumu tidur dengan orang asing acak untuk hamil, untuk mengganggu pernikahan. Ternyata, ayah kandungmu juga pria yang kuat. Jones bukanlah tandingan baginya, pada kenyataannya, bahkan keluarga paling kuat di Southampton, keluarga Goel, hanyalah semut baginya. Bahkan sekarang, yang kita tahu, adalah bahwa dia berasal dari Auckland City dan nama belakangnya adalah Garrison, klaim Michael sambil menghela nafas. Hah, bahkan kamu tidak bisa belajar apa-apa tentang dia, sembur Levi, yang agak senang mendengarnya. Keluarga Jones cukup menonjol, namun mereka bahkan tidak bisa mendapatkan banyak informasi tentang pria itu. Apakah ayah kandung saya benar-benar kuat? Saya harus meminta Phoenix menyelidiki masalah ini dan melihat seberapa kuat dia. Terus bicara, perintah Levi. Tidak lama setelah aku mengusir ibumu dari keluarga, seorang pejuang elit mengunjungi keluarga Jones dan membunuh lebih dari 100 orang kita. Ternyata, dia baru saja datang untuk memperingatkanku agar tidak menghubungi ibu kandungmu lagi. Dia mengatakan bahwa jika saya melakukannya, seluruh keluarga akan dimusnahkan juga. Dia juga memerintahkan kami untuk merahasiakan berita tentang kehamilan ibumu. Kami tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya. Yang aneh, adalah bahwa setelah malam itu, Southampton kehilangan semua jejak keberadaan ibumu. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sini sejak awal, kata Michael sedih. Dia bisa menutupi rumor yang sedang tren dalam semalam. Itu cukup mengesankan. Ayah kandungku melakukan semua itu, tanya Levi. Ya, atau lebih tepatnya, keluarga ayah kandungmu melakukan itu. Motif mereka sederhana, keluarga ayah kandungmu terlalu kuat, dan sejauh yang mereka ketahui, ibumu tidak berbeda dengan penduduk desa yang tidak layak. Hanya mempermalukan keluarga mereka jika dia menikahinya. Saya masih ingat persis pesan yang dikirim individu itu kepada saya dan ibumu, jelas Michael sambil tertawa mengejek dirinya sendiri. Dia berkata, Emma Jones, kamu berasal dari garis keturunan yang mengerikan dan kamu tidak layak untuk anakku atau keluargaku. Emma Jones, kamu berasal dari garis keturunan yang mengerikan dan kamu tidak layak untuk anakku atau keluargaku. Kamu tidak akan pernah menjadi menantu perempuanku, jadi kamu bisa melupakan semuanya. Rahim tidak lain adalah bajingan. Melahirkan dia hanya akan mencemari warisan keluargaku. Bab 889.
Michael merasakan aura mengerikan, segera setelah dia selesai berbicara. Levi sangat marah. Garis darah lagi, apa garis keturunan bangsawan yang aneh ini sekarang? Juga, bagaimana mereka bahkan membagi manusia? Saya tidak peduli tentang semua negara lain, tetapi semua orang di Erudia dilahirkan sama. Setiap orang memiliki kepala dan dua tangan, bukan? Apa, mereka memiliki satu tambahan atau sesuatu? Dan bagaimana darah mereka lebih mulia? Ini tidak seperti mereka berdarah emas. Sialan, aku akan membunuh setiap idiot yang berbicara tentang garis keturunan. Mulai sekarang. Lanjutkan, perintah Levi. Jelas bahwa keluarga ayah kandungmu mendiskriminasi ibumu dan mereka menolak untuk mengizinkannya menikah dengan keluarga. Tidak masalah bahwa dia sedang hamil saat itu. Mereka menolak untuk membiarkan dia bergabung dengan keluarga, dan mereka pasti tidak akan mengakui anak itu sebagai salah satu dari mereka sendiri. Keluarga ayah kandungmu hanya memiliki satu misi setelah itu, dan itu adalah untuk membuat ibumu mengalami keguguran. Mereka menolak untuk membiarkan anak itu lahir sejauh ini karena mereka khawatir, bajingan ternoda itu tidak punya hak untuk hidup, kata Michael. Levi terkekeh. Oh, jadi aku hampir terbunuh sebelum aku lahir, ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa ibuku tidak melakukan aborsi? Tanya Levi. Ibumu memohon mereka untuk membiarkanmu hidup dan berjuang untuk melahirkanmu. Dia bahkan mengklaim bahwa dia rela bunuh diri agar kamu bisa hidup. Yang dia inginkan hanyalah membiarkan mereka membiarkanmu hidup. Keluarga ayah kandungmu kemudian meminta ibumu untuk berlutut di depan rumah mereka selama 3 hari berturut-turut. Baru pada saat itulah mereka setuju untuk menyelamatkanmu dan ibumu. Levi merasakan air mata mengalir di matanya ketika dia mendengar bagian dari cerita itu. Setiap orang tua mencintai anak mereka, dan mereka tidak akan meninggalkan anak mereka kecuali mereka tidak punya pilihan dalam hal ini. Tidak ada orang tua yang tidak punya hati. Sial, bahkan harimau yang kejam tidak akan memakan anaknya sendiri. Pada saat itu, Levi mengerti bahwa ibunya tidak pernah meninggalkannya. Itu justru sebaliknya, dia mengorbankan segalanya untuknya. Jelas, hadiah terbesar ibunya untuknya adalah hidupnya dan memastikan bahwa dia selamat. Dia bahkan akan mengorbankan hidupnya hanya agar aku bisa hidup. Ibu, gumam Levi saat bibirnya bergetar. Dia kemudian bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Ibumu benar-benar berlutut di depan rumah, dan para dewa tidak menunjukkan belas kasihan. Hujan deras selama 3 hari penuh, dan ibumu basah kuyup sepanjang waktu. Dia bertahan dan bertahan melewatinya, tetapi tubuhnya juga telah mencapai batasnya. Kata Michael, yang juga menangis, mengingat masa lalu yang menyakitkan. Terlepas dari segalanya, dia masih putrinya. Setelah kejadian itu, dia meninggalkan puluhan komplikasi medis yang tidak bisa diobati sepenuhnya. Dia berusia 1 dekade dalam 3 hari, dan otot-ototnya akan sakit setiap kali hujan. Dokter mengatakan bahwa trauma yang dialami tubuhnya telah memperpendek rentang hidupnya sekitar 30 tahun, Michael mengakui, yang tidak bisa melanjutkan. Ibu, sembur Levi sambil mengepalkan tinjunya. Bab 890. Seorang wanita hamil telah berlutut di bawah hujan deras selama 3 hari berturut-turut. Seberapa kuat dia harus, untuk berlutut begitu lama dalam keadaan seperti itu? Dia telah melalui semua itu, hanya untuk melindungi anaknya. Itu tidak terbayangkan dan tidak bisa dipercaya. Seorang wanita yang lemah akan menjadi kuat ketika dia menjadi seorang ibu. Seperti itulah seorang ibu. Dia hanyalah seorang ibu biasa di antara ribuan ibu di bumi. Tampaknya orang tua dapat berubah menjadi malaikat surgawi ketika anak-anak mereka diancam. Orang tua akan menjaga langit tetap mengapung hanya untuk melindungi anak-anak mereka. Tidak ada dewa di dunia ini, tetapi ada banyak orang tua biasa yang akan melakukan apa saja untuk anak-anak mereka. Michael menyeka air matanya dan melanjutkan, pada akhirnya, keluarga ayah kandungmu tetap pada akhir tawar-menawar mereka, untuk mengizinkan kamu dan ibumu untuk hidup, tetapi mereka memiliki satu syarat. Hah, apa itu? Tanya Levi. Kamu diizinkan untuk dilahirkan, tetapi ibumu pasti bukan orang yang akan membesarkanmu. Sebaliknya, kamu harus ditinggalkan, ke jalan, dan ibumu tidak boleh menghubungimu sama sekali. Alasan mereka sederhana, anak tidak boleh dilacak kembali ke keluarga mereka. Mereka telah memutuskan hubungan dari sumbernya sehingga Anda tidak akan menjadi apa-apa selain yatim piatu, ditinggalkan oleh kedua orang tua Anda. Ibumu harus menyetujui persyaratan mereka agar Anda bisa hidup. Setelah melahirkanmu, dia meninggalkanmu di sembarang tempat. Kami tidak mengira kamu akan berakhir di jalanan Northampton, diadopsi oleh anggota keluarga Garrison yang pernah tinggal di sana. Ibu, bisik Levi sambil mengepalkan tinjunya. Dia menginjak kakinya dengan marah, dan lantai marmer di bawah kaki mereka retak. Pola seperti jaring laba-laba menyebar di lantai, sampai setiap inci praktis hancur. Yang menakutkan adalah bahwa lebih dari 100 orang bisa berdiri di lantai tanpa merusaknya, tapi injakan Levi berhasil melakukannya. Melihat kekuatan Levi saja sudah mengejutkan Michael dan yang lainnya. Apakah dia bahkan manusia? Levi tersentuh mengetahui bahwa ibunya melakukan begitu banyak agar dia bisa hidup. Dapat dikatakan bahwa dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuknya. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade, tetapi itu hanya terjadi sehingga dia hanya bisa bertahan hidup.
Dia benar-benar percaya bahwa ibunya tinggal di sudut acak bumi, sangat merindukannya, setiap hari. Dia pasti sangat merindukan putra kandungnya, terutama setelah sekian lama. Apa yang terjadi dengan ibuku setelah itu? Kurasa keluarga Garrison di kota Auckland tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Tanya Levi. Kamu benar tentang itu. Untuk merahasiakan identitasmu, mereka harus menghapus semua jejak keberadaanmu, dan hal yang sama berlaku untuk ibumu. Keluarga Garrison membenci jalan buntu. Bagaimana jika ibumu muncul di rumah keluarga? Suatu hari atau tiba-tiba memutuskan untuk mengumumkan keberadaannya. Keluarga Garrison tidak ingin itu terjadi, dan mereka menolak mengambil risiko. Memberitahu Michael. Jadi apa yang mereka lakukan? Tanya Levi sambil menahan napas. Michael menjawab, mereka memenjarakan ibumu dan membiarkannya membusuk di sana. Lebih buruk lagi, dia dipenjara seumur hidup dan dia tidak diizinkan untuk melangkah keluar dari tempat itu. Bersama